Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita bahas terkait dengan peristiwa yang sangat menyedihkan yang terjadi kepada seorang remaja putri berusia 14 tahun bernama Adik Noni, inisialnya adalah STN, yang ditemukan dalam kondisi yang sudah sangat mengenaskan di sebuah sungai di pinggirnya pada 23 Februari 2026 di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Dan setelah dilakukan pendalaman, ternyata pelakunya yang menjadi tersangka sekarang, dugaannya adalah kakak kelasnya yang ada temuan di sini bahwa sebelum akhirnya adik Noni berpulang, itu sempat dibegitukan. Yang berhubungan dengan hal-hal seperti itu, padahal adik Noni tidak mau melakukan hal tersebut. Tetapi yang lebih menyedihkan lagi adalah ada dua tersangka baru tambahannya yang merupakan ayah dan juga kakek dari si terduga pelaku. Bagaimana kok pelakunya malah bertambah? Bahkan ada salah satu statement dari ibu korban, Maria Yohana, pada saat ayah dari pelaku itu sempat dibebaskan, itu luar biasa amarah dari masyarakat dan juga keluarga karena sudah jelas-jelas dia adalah pelakunya tapi kok malah dibebaskan sebelum akhirnya terjadi aksi demonstrasi yang luar biasa yang dilakukan oleh dua lembaga. Pertama adalah Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia dan juga Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Sika selama 2 hari di Polres Sika, Nusa Tenggara Timur. Setelah dua orang tersebut, ayah dan kakeknya ditetapkan sebagai tersangka dari pelaku, akhirnya demonstrasinya sudah mulai mereda. Ya, kita paham nih, kita coba pahami dari cover both side, dari pihak penyidik kenapa sempat dibebaskan, apa alat buktinya nggak kuat, seperti apa. Kronologinya seperti apa dari kejadian ini yang ngebuat masyarakat semakin khawatir ya, apalagi terduga pelakunya, ini usianya masih belasan tahun ya, antara 15 sampai 16 tahun, notabene ini bakal dikenakan undang-undangnya adalah yang ya undang-undang yang di bawah umur, yang maksimal hukuman juga kayaknya nggak nyampe 10 tahun, belum dipotong dengan remisi dan sebagainya. Aku rasa udah nggak relevan ya untuk beberapa case yang sudah seperti ini menggunakan undang-undang tersebut. Nah, awalnya kronologinya menurut keterangan Kompol Marcelus Yugo Amboro, Wakapolres Sika mengatakan bahwa dari hasil penyelidikan, awalnya adalah adik Noni itu mau mengambil gitarnya ke pelaku FRG karena memang gitar tersebut dipinjam sama kakak kelasnya. Nah, waktu dia datang ke rumah, memang kondisi rumah dari si terduga pelaku itu nggak ada siapapun karena keluarga besarnya, ayahnya, orang tuanya, kakeknya, itu lagi berada di kampung sebelah sedang mengadakan ada acara adat. Nah, pada saat itu mereka sempat makan bareng. Namun, mau pulang si korbannya ini diminta sama si terduga pelaku, katanya ayo kita begituan gitu loh, dan ditolaklah mentah-mentah. Gara-gara ditolak tersebutlah dia ngerasa sakit hati dan melakukan hal fisik tersebut dan kemauannya. Awalnya menurut Wakapolres Sika bahwa si terduga pelaku ini nggak kooperatif. Keterangannya itu banyak berubah-berubah. Awalnya dibilangnya makannya itu cuma di kebun, makan durian, tapi berikutnya bilang enggak, makannya di dalam rumah. Bahkan juga sempat ngaku awalnya itu adalah kejadiannya suka sama suka, tapi dia mau ngasih tahu ke orang tuanya, dianya marah dan sebagainya. Cuman itu adalah dugaannya kebohongan dari si terduga pelaku. Kemungkinan yang fakta yang menjurus kepada kebenaran adalah karena si adik noninya menolak untuk diajak begituan, kemudian dia ngerasa tersinggung, dan setelah itu dia melakukan beberapa hal fisik, diberikan kayak dengan alat ya, ada alat yang dipakai itu dugaannya adalah parang, dibegitukan ke area bagian atasnya Noni, dan setelah selesai, sudah nggak lagi berdaya, adik Noni itu disembunyikan di belakang dapur rumahnya, kemudian ditutupi dengan daun talas dan juga kain bekas. Setelah itu, sekitar jam 9 malam, sehari sebelum ditemukan, orang tua dari si terduga pelaku ini pulang ke rumah
dan si anak ini cerita pelaku ya ke orang tuanya, kakek dan juga ayahnya yang bilang bahwa ini telah kejadian loh seperti ini. Bukannya malah dilaporkan ke polisi atau seperti apalah dikembalikan kepada keluarga adik noninya, tapi justru malah sang ayah itu memerintahkan untuk memasukkan ke karung dan juga membuang ke sungai. Kan ada 2 tersangka lainnya ya, selain adalah kakak kelas korban inisial FRG 16 tahun, tapi juga ayah pelaku yang inisial SG 44 tahun, dan juga kakeknya inisial VS 57 tahun, itu juga berkontribusi untuk menutupi dan menghilangkan jejak kriminal yang dilakukan oleh anggota keluarganya ini. Sang ayah bilang kalau peranannya di sini teman-teman, ayahnya itu adalah sebagai dalang dalam tanda kutip untuk menghilangkan jejak tersebut ya, menginstruksikan menghilangkan alat yang dipakai dan untuk memindahkannya di sungai yang ada di area tersebut. Sungainya termasuk sungai yang sudah tidak lagi hidup lah ya, kayaknya ibaratnya sungai mati gitu, udah nggak ada lagi airnya. Kemudian kakeknya ini inisial VS, dialah orang yang menyembunyikan alat yang dilakukan untuk menghabisi korban dan memindahkan dari lokasi di belakang rumahnya di dapur tersebut menuju ke kali di mana itu ditemukan oleh warga sehari kemudian di tanggal 23 Februari 2024. Sementara itu adalah peranan-peranan yang dilakukan oleh 2 tersangka. Kemudian si tersangka utamanya inisial FRG tersebut ya, dia yang melakukan dari awal sampai Z. Kalau untuk hukumannya bagi mereka yang terkena kayak menyembunyikan lah atau obstruction of justice ya, pasalnya sih pasal 278, maksimal adalah 6 tahun penjara. Tapi kalau untuk si pelaku utamanya, karena dia masih di bawah umur, dia nggak akan kena pasal yang maksimal, karena ya nggak boleh kan kalau aku tak tangkep ya, maksimal hukuman hanya 10 tahun penjara. Cuman aku harap di tahun 2026 ini sudah ada pengecualian beberapa kasus kalau memang perbuatannya sudah sedemikian rupa mengerikan, harusnya ya diberikan hukuman yang maksimal. Karena jangan sampai nih ya, hanya karena masalah dia masih di bawah umur 16 tahun, nanti pada saat dia bebas kalau cuma dihukum 2 tahun, 3 tahun actualnya setelah dipotong remisi, nanti ada jaminan nggak dia tidak akan mengulangi perbuatan yang sama alias residivis kan juga banyak ya, apalagi untuk kejadian-kejadian seperti ini, banyak tuh yang dulunya sudah membegitukan korbannya, kemudian dipenjara cuma beberapa tahun, ternyata melakukan lagi hal yang sama. Dulu ada kasus di Padang, ada lagi beberapa kasus yang lain, kurang lebih polanya adalah seperti itu. Menurut aku usia 16 tahun zaman sekarang, itu beda 16 tahun dengan usia mungkin anak-anak yang kelahiran tahun 80-an atau 90-an. Mereka 16 tahun zaman sekarang itu udah luar biasa. Menurut aku tuh kayak kemampuan dan juga pola pikirnya sudah sama kayak orang-orang usia 25 tahun. Jadi menurut aku ini harus ada pengecualian buat beberapa case begitu. Nah, kemudian salah satu hal yang membuat keluarga dari korban itu sempat emosi kepada penyidik, dikatakan bahwa apa mungkin, kata Ibu Maria Yohana, karena saya ini adalah orang kecil, orang nggak punya, kami tuh dipermainkan, feelingnya, perasaannya merasa dipermainkan. Karena ada salah satu tersangka yang diduga awalnya tersangka, yakni adalah ayah dari si pelaku inisial SG tersebut, itu kan sempat dibebaskan karena harusnya keluarga itu udah yakin dia terlibat dalam peristiwa tersebut. Bahkan juga si SG ini waktu dirawat di rumah sakit RSUD TC Healers Maumere itu sempat kabur loh. Nah, makanya dengan adanya temuan-temuan tersebut, ya sekarang sudah ada penetapan tersangka karena ada 2 alat bukti yang kuat. Aku juga paham dari sudut pandangnya penyidikan, kita nggak bisa dong serta-merta menahan seseorang kalau alat buktinya nggak kuat. Karena alat bukti ada 5 ya, dan butuh 2 aja untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Dari kelima jenis alat bukti ini, kalau mengharapkan keterangan dari si terduga pelaku, which is adalah saksi peristiwa atau si pelaku, mungkin dia tidak akan ngomong karena sudah jelas dikatakan dari Kompol Marcelus Yugo Amboro, ini si pelaku utama itu tidak kooperatif, banyak berbohongnya, banyak merubah-rubah keterangan, jadi nggak mungkin akan ada pengakuan dari si tersangkanya. Itu adalah yang pertama. Saksi yang lain ada nggak? Nggak ada, kata penyidiknya. Ataupun juga petunjuk-petunjuk yang lain. Nah, menurut aku ini yang cukup unik ya.
Dengan adanya peristiwa tersebut diketahui adalah TKP-nya di rumah dari si terduga pelaku, masa tidak ditemukan, mohon maaf, misalnya jejak-jejak noda merah atau apapun lah yang berada di sekitar tersebut, misalnya ada noda merah tertentu atau cairan khas tertentu, itu kan bisa menunjukkan bahwa betul ini adalah si lokasi TKP, kok dan kalian pulang dari acara tersebut jam 9 malam, ini jejaknya dicocokkan dengan waktu kematian dan sebagainya, kalian match tuh ada di situ, terutama untuk si terduga pelaku yang sifatnya adalah menutupi ayah dan juga kakeknya. Cuma karena butuh waktu ya, ini kan penemuannya 23 Februari, kemudian sekarang sudah tanggal 7 Maret, ya kurang lebih semingguan baru ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin dari penyidik itu butuh waktu lebih lama untuk melakukan tes-tes laboratorium. Aku nggak tahu, mungkin di Nusa Tenggara Timur beda sama di Jakarta, banyak ahli, tim forensiknya, inafisnya, I don't know, harusnya ini tidak bisa menjadi salah satu excuse. Nah sekarang sih kalau aku lihat sekarang, warga dan juga masyarakat sementara ini sudah cukup puas ya, karena dengan penetapan 3 tersangka. Cuman, yang tahapan berikutnya itu adalah masalah hukumannya gitu loh, yang dibuat concern. Masa hukuman cuma 6 tahun penjara buat si ayah dan juga kakeknya, dan anaknya paling nggak nyampe 10 tahun, ini yang harus terus dikawal, karena you know di Indonesia, kalau nggak viral, itu biasanya tidak akan mendapatkan atensi. Dan aku sih sangat prihatin juga ya, untuk orang tua si tersangka. Kalau kita sayang sama seorang anak, pada saat mereka melakukan kesalahan, jangan dilindungi, tapi justru mereka harus belajar menerima tanggung jawab tersebut. Jadi orang tua sudah tahu, aku paham dan juga kasih sayang kan ya. Kita sayang sama anak kita, tapi kalau sudah sampai seperti ini, terus kita melindungi, ini bukanlah contoh yang baik, ini bukanlah pendidikan yang baik. Harusnya akan beda cerita kalau seandainya keluarga dari si terduga pelaku itu menyerahkan diri, menyerahkan anaknya ke polisi, kemudian meminta maaf ke keluarga karena itu di luar kontrolnya, tapi justru malah seperti ini. Jadi menurut aku contoh pelajaran buat orang tua di luar sana, kalau anak-anak kalian melakukan tindakan yang sangat fatal, merugikan orang lain, apalagi sudah berhubungan dengan kriminal seperti ini, please, jangan atas nama kasih sayang, kalian malah kayak mau menyelamatkan. Karena menurut aku, itu seperti kayak, apa ya, api dalam sekam begitu loh. Nanti kobaran di dalam api dalam sekam yang kelihatannya kecil di luar, itu akan membakar mengenai diri kalian sendiri. Ya, apalagi sudah berhubungan dengan peristiwa seperti ini. Sementara itu bisa aku update dan aku mengucapkan turut berduka cita untuk keluarga besar dari adik Noni. Mudah-mudahan adik Noni diterima amal kebaikannya dan untuk keluarga besar diberikan kekuatan dan kita kawal kasus ini agar para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal seperti apa yang dirasakan oleh adik Noni yang berusia 14 tahun, teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.